Halo teman sejawat nakes yang makin hari makin strong. Kali ini saya mau share tutorial tutorial cara pengisian buku KIA versi terbaru yakni tahun 2021. Masih pada bingung atau malah enggak tahu nih kalau ada yang versi terbaru? Tenang guys, let's check it out. Buku KIA versi 2021 memiliki dua sisi, yakni sisi untuk ibu dan sisi untuk anak. Sejawat nakes jangan lupa mengisi identitas pada cover buku KIA ya, nama ibu, nik ibu, dan kolom identitas buku KIA untuk mempermudah manajemen logistik. Pada halaman pertama terdapat lembar identitas ibu hamil dan suami atau keluarganya. Jangan lupa ditempelin foto ibu hamilnya ya. Terdapat stiker P4K yang diselipin di sisi dalam cover guys. Stiker P4K ini harus diisi dan ditempelin di rumah bumil. Penempelan stiker P4K di setiap rumah ibu hamil dimaksudkan agar ibu hamil terdata, tercatat, dan terlaporkan keadaannya oleh bidan dengan melibatkan peran aktif unsur-unsur masyarakat seperti kader, dukun, dan tokoh masyarakat. Pada halaman 2 terdapat lembar pernyataan ibu atau keluarga tentang pelayanan kesehatan ibu yang sudah diterima. Ingat ya, ini yang mengisi adalah ibu hamil atau keluarga yang mendampingi saat periksa, termasuk menulis tanggal dan tempat pelayanan. Petugas kesehatan hanya membubuhkan paraf sesuai jenis pelayanan saja. Selain tertuang 10T, di halaman ini juga terdapat kolom inisiasi menyusui dini sekaligus kolom pemeriksaan nifas. Pada halaman 3 terdapat lembar pemantauan minum tablet tambah darah dan yang memantau adalah suami, mertua, atau bisa pembantu di rumah. Cukup dengan dicentang pada kotak jika sudah meminum tablet tambah darah pada hari itu. Pengawas harus jujur ya. Mencatatnya bisa dimulai saat ibu hamil pertama kali mengkonsumsi tablet tambah darah. Pada halaman 5 dan 6 adalah lembar pelayanan dokter yang harus diisi oleh dokter umum atau spesialis obgyn saat usia kandungan kurang dari 12 minggu. Di bagian akhir, dokter harus memberikan kesimpulan dan rekomendasi apakah ibu hamil bisa melanjutkan periksa ANC di FKTP atau perlu rujukan ke FKRTR. Nah, pada halaman inilah bidan dan perawat ikut berperan dalam pendokumentasian pemeriksaan. Tulis nama pemeriksa dan tanggal bumil datang ANC pada kolom ini. Beri tanda centang pada kolom target kenaikan BB mengacu pada IMT prakehamilan. Tentukan usia kehamilan bumil dari HPHT yang bisa didokumentasikan di grafik ini adalah usia kandungan 12 minggu sampai 40 minggu. Pada garis yang saya beri tanda merah ini adalah batas usia kandungan 20 minggu dan area sebelah kanan garis adalah usia lebih dari 20 minggu. Sedangkan pada kiri garis merah adalah usia kandungan kurang dari 20 minggu. Tinggi fundus uteri dapat diukur mulai usia kehamilan 20 minggu. Catatkan dengan memberikan tanda lingkaran pada titik yang sesuai. Catat denyut jantung janin dan tandai dengan X pada grafik yang sesuai. Garis merah berada di antara angka 160 dan 100 menunjukkan batas rentang normal denyut jantung janin. Apabila DJJ berada di atas 160 atau di bawah 100, segera lakukan rujukan. Masih ingat partograf kan? Untuk pengisian grafik nadi dan tekanan darah caranya sama dengan pengisian partograf. Nadi ibu dihitung selama 1 menit dan ditandai dengan tanda titik, sedangkan tekanan darah sistolik ditandai dengan tanda panah ke atas dan diastolik ditandai dengan panah ke bawah. Tandai perhitungan MAP pada grafik dengan tanda segitiga apabila MAP lebih dari 90 karena resiko preeklamsia meningkat dan lakukan rujukan. Jika bumil sudah bisa merasakan gerakan janin aktif yang lebih dari 10-12 kali dalam waktu 12 jam, maka beri tanda positif. Jika kurang dari 10 kali dalam 12 jam atau tidak ada gerakan janin, beri tanda negatif dan lakukan rujukan. Uji urin protein dilakukan minimal dengan menggunakan dipstick dan beri tanda pada kolom yang tersedia, negatif, positif 1, positif 2, dan seterusnya. Uji urin reduksi dilakukan menggunakan dipstick. Untuk hasil kadar hemoglobin, tulis berapa kadar Hb-nya. Tuliskan tanda positif apabila ibu mendapatkan terapi kalsium dan atau aspirin. Iya, ketemu grafik lagi deh. Grafik peningkatan berat badan digunakan untuk melihat peningkatan berat badan ibu selama kehamilan berdasarkan indeks massa tubuh pra atau awal kehamilan. Grafik mendatar menunjukkan usia kehamilan dan grafik vertikal menunjukkan penambahan atau pengurangan berat badan dengan satuan kilogram. Isi berat badan prakehamilan pada tabel yang sesuai, kemudian hitung peningkatan berat badan pada saat datang dibandingkan dengan saat awal kehamilan. Berarti kalau berat prakehamilan 53 kg dan saat periksaan C, UK 13 minggu beratnya 54 kg, maka yang dihitung adalah selisihnya. Selisih penambahan 1 kg ini kita isikan pada grafik yang sesuai dengan tanda X. Area di antara garis putus-putus besar yang saya arsir abu-abu ini adalah range kenaikan BB bumil dengan kek. Area grafik warna pink adalah range kenaikan BB bumil dengan BB prakehamilan normal. Area di antara garis putus-putus pink kecil adalah range kenaikan BB ibu hamil dengan BB prakehamilan gemuk.
Dan yang terakhir, area grafik warna biru adalah range kenaikan BB ibu hamil dengan BB prakehamilan obesitas. Apabila kenaikan BB berada di luar rentang dalam plot, lakukan konsultasi dengan bagian gizi. Pada halaman 9 adalah lembar screening preeklamsia yang harus diisi oleh dokter. Di bagian bawah ada kesimpulan dokter, baik terdapat risiko maupun tidak, dokter wajib menulis kesimpulan screeningnya. Halaman 10 adalah lembar pelayanan dokter yang diisi saat trimester 3 atau saat datang ANC terpadu yang kedua. Selain pemeriksaan fisik, USG, dan pemeriksaan lab, terdapat pilihan rencana kontrasepsi yang harus ditanyakan kepada ibu hamil. Bagian paling bawah terdapat kesimpulan dari hasil pemeriksaan dokter. Dokter akan merekomendasikan apakah ibu bisa bersalin di praktik bidan atau memerlukan rujukan ke vaskes tingkat lanjut. Di halaman 11 dan 12 adalah lembar pelayanan dokter, baik dokter umum maupun dokter spesialis bisa menulis hasil pemeriksaannya di sini. Pada halaman 16 sampai dengan 22 adalah lembar yang kaya akan pengetahuan untuk ibu hamil. Terdapat kotak kecil di sisi penjelasan materi yang akan dicentang oleh bumil jika sudah mendapat pelayanan tersebut. Petugas kesehatan ataupun kader bisa memeriksa di bagian kotak ini untuk memastikan bumil telah mendapatkan pelayanan yang seharusnya diterima. Pada intinya, dengan adanya buku kaya versi terbaru ini diharapkan ibu hamil, keluarga, kader kesehatan maupun tenaga kesehatan berperan aktif dalam menciptakan generasi yang lebih berkualitas.